Dadan Hindayana ditunjuk untuk menjalankan MBG tanpa kualifikasi yang jelas. Lu tahu nggak sih sejarahnya gimana Pak Prabowo kenal sama Dadan Hindayana? Pak Prabowo ini punya tanamannya yang dia sayang banget, tapi tanamannya sakit dan bahkan mati mulu. Dipertemukanlah dia dengan seseorang yang memang Indonesia nyebutnya ahli serangga, tapi nggak sesederhana itu. Ahli tanaman dan ahli hama. Jadi spesialisasi dia adalah membuat tanaman jadi sehat dengan mengakali hama atau mengatasi hama, di mana hamanya serangga. Diperkenalkanlah nih Dadan Hindayana kepada Pak Prabowo. Berhasil dia, tanamannya Pak Prabowo sehat, seneng dia. Hari berganti, tahun berganti, Dadan Hindayana ini diajak masuk ke tim sesnya Pak Prabowo sebagai penasehat untuk program ketahanan pangan kalau gue nggak salah. Dia adalah salah satu bagian dari tim yang merumuskan program untuk ketahanan pangan. Jadi kayak think tank untuk kemudian merumuskan program ini jadi program yang dibawa di kampanyenya Pak Prabowo. Menang nih Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo menang, jabatan dibagi-bagikan. Kita tahu persis kenapa jabatan ini dibagi-bagikan. Kita ngelihat kabinet yang gemuk, jabatan yang dibikin-bikin. Baru aja nih Said Iqbal ya, siapa yang orang buruh yang kemarin yang akhirnya masuk juga ke pemerintahan. Setelah yang kemarin masuk ke pemerintahan, akhirnya dua sisi organisasi buruh terbesar Indonesia ada di pemerintahan. Semua dibagi-bagiin untuk memuluskan keinginannya Pak Prabowo. Ada yang jadi wamen, ada yang jadi menteri, ada yang jadi jabatan setingkat sama menteri. Bagi-bagi jabatannya banyak banget lah. Termasuk dugaan banyak orang adalah Dadan Hindayana karena ini orang nggak kompeten. Bahkan yang menggantikannya sekarang pun juga kompetisinya nggak di situ. Nani Sdayang ini dulu jurnalis, kemudian masuk ke tim sesnya Pak Prabowo tahun 2019. Nah, tentu dari sisi pemerintah ada anggapan bahwa dan ada debat di TV dibilang untuk pegang MBG nggak harus ngerti gizi.